Halo, selamat pagi, Matthew. Pagi, Sel. Oke, boleh di-rename dulu Zoom-nya, Matthew? Oke, sip. Oke, gimana kabarnya hari ini, Matthew? Baik sih. Baik, oke, sip. Matthew udah makan? Udah Udah. Makan apa tadi, Matthew? kan donat. Makan donat, belum makan nasi berarti ya? Oke deh. Oke, Matthew. Matthew masih ingat kita ada di pelajaran keberapa? Pelajaran 2. Pelajaran kedua. Sekarang ada pelajaran keberapa kita? Ke lesson keberapa nih? Lesson Berapa? Ngecek dulu nih. Lupa ya. Kita ada di lesson 6 nih, Matthew. Oke. Oke, Matthew. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. doa. Ya, kita berdoa dulu. Kita berdoa sesuai kemana kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Oke. Oke, berdoa tidak dibatasi ya, Matthew. Oke, langsung Mister Share Screen ya. Sebentar. Nah, sudah terlihat, Matthew? Dah. Oke. Oke, kalau Matthew tadi bilang pelajaran kedua sebenarnya hampir mendekati karena kita ada di modul baru nih, Matthew, di modul kedua. Kemarin kita di modul pertama sudah selesai. Hasil akhirnya Matthew buat apa kemarin proyeknya? Masih ingat? Lupa. Proyek kartu nama, memperkenalkan diri sama hobinya Matthew. Masih ingat gak? Ya kan? Nah, sekarang kita ada di modul kedua, pelajaran satu atau di lesson ke-6. Nah, sekarang materi kita adalah koordinat. Matthew, di sekolah udah pernah belajar tentang koordinat? Koordinat. Koordinat. Tahunya cuma kayak letak aja. Peta yang ada garis gini, nanti ada Ya. X, Y. Masih ingat ya? Pernah dipelajari ya? Oke, nah itu kita akan pelajari itu nanti, Matthew. Oke, kita akan lanjut. Oke, Matthew, sebelum kita lanjut, pada waktu modul pertama kemarin, Matthew udah belajar apa aja masih ingat? Modul pertama looping. Looping, betul. Lalu ada apa lagi? Kita belajar apa lagi? eh, Apa? Looping, betul. Terus yang untuk memulai instruksi berarti apa? instruksi. Yang ketika green flag diklik, spread diklik itu namanya apa? Itu instruksi. Instruksi atau event ya, atau kejadian. Jadi yang untuk mengawali itu namanya event. Oke, betul. Kemarin Matthew udah belajar tentang event, lalu belajar tentang looping, dan belajar masih banyak lagi ya yang katakan halo, itu juga kan. Itu pernah belajar itu. Oke, oke betul Matthew di modul pertama kita sudah mempelajari beberapa materi, lalu kita akan masuk ke modul baru nih. Nah untuk modul kedua ini, Matthew, yang pertama kita akan membuat animasi spread nih. Nah membuat animasi spread itu dalam artian spread itu nanti bisa bergerak, terus spread itu nanti bisa mengikuti instruksi yang Matthew berikan, gitu ya. Kita akan membuat animasi spread. Lalu yang kedua, nah, project dengan di modul ini, project itu agak sedikit high atau agak sedikit tinggi. Jadi ya sedikit lebih susah daripada modul kemarin gitu. Jadi nanti projectnya akan lebih sedikit susah gitu ya, Matthew. Lalu nanti di sini kartunya juga lengkap. Oke.
Oke, nanti di sini kita akan mengetahui nih Matthew di kelas. Kita akan mengetahui apa itu koordinat dan apa itu sumbu koordinat. Sebelumnya kan tadi Matthew pernah mempelajari di sekolah ya. Lalu kita akan mengajari sprite itu untuk bergerak di sekitar stage. Stage itu kalau Matthew tahu, stage itu adalah bagian kanvasnya Matthew. Jadi stage itu tampilannya yang sebelah kanan, pojok kanan atas. Tahu ya? Yang pojok kanan atas itu sprite-nya. Jadi gitu. Oke. Lalu kita akan nah ini mempelajari apa itu koordinat. Oke. Garis ini Matthew, kalau tadi Matthew udah mempelajari di sekolah, berarti garis ini kalau di koordinat ini X atau Y di sininya. Hmm. Y. Y, yakin. Kalau dari kiri ke kanan itu Y, yakin. X. X ya, betul. Oke, dari garis kiri ke kanan yaitu adalah koordinat X. Lalu dari atas ke bawah itu koordinatnya apa? Y. Y, betul sekali, Y di sini. Nah, nantinya Matthew, di setiap garis ini kan nanti ada angka-angkanya ya, betul nggak? Di koordinatnya itu. Betul kan? Kalau di kanan sini nanti ada, di sini ada nol ya. Di sini ada nol, lalu di sini ada satu, di sini ada dua, di sini ada tiga, di sini ada empat, dan seterusnya. Nah, lima. Terus sini ada min satu, sini ada min dua, di sini ada min tiga. Nah, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri apa Matthew? Kiri. Negatif. Negatif, betul sekali. Oke, kalau yang sumbu Y Matthew. Y berarti kalau ke atas positif atau negatif? Masih ingat? Positif. Positif. Oke, good job. Oke, yang Y, sumbu Y, itu kalau di atas itu sumbunya positif. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau ke bawah berarti apa, Matthew? Negatif. Negatif. Oke, betul sekali. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga, gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, Matthew. Di sini ada gambar apa nih, Matthew? Sepeda. Sepeda. Lalu di sini ada gambar apa? Rumah. Rumah, oke. Anggap saja kita ini toko ya, atau rumah sakit deh, lebih ke rumah sakit deh. Oke, kalau kita lihat dari sumbu ini, Matthew, dari sumbu X dan Y, kira-kira Matthew, sepeda ini berada di mana? X-nya berapa? X. Mm-mm. Min. Min 2. Oke, good job. Min 2 ya. X-nya sama dengan, sorry. X-nya sama dengan min 2. 2. Betul? Nah, ya. Lalu, di sumbu Y, sepedanya ada di mana ini? Sumbu Y. Sepedanya berada di mana? Sumbu Min Y. 2. Min 2 Min juga. 2. Oke, betul. Min 2. 2. Oke, betul sekali. Matthew. Oke, lalu kita lihat di rumah sakit ini. Dia berada di sumbu mana nih? Sumbu. X5. X5. Oke, good job banget. X5. Untuk Y-nya berapa? 3. Y-nya 3. Oke, good. Oke, kita bisa menuliskan X sama dengan min 2, Y sama dengan min 2. Bisa seperti itu. Atau kita bisa menuliskan seperti ini, Matthew. Min 2X, koma, min 2Y. Di sekolah pernah mempelajari ini ya, Matthew ya? Betul? Oke, sip. Seperti itu ya singkatnya. Nanti kita akan mempelajari koordinat ini. Oke, ini kakak, mister, coba hapus. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada objek A, tadi objek A ada sepeda, dan objek B adalah rumah sakit. Nah, ini adalah sumbunya. Oke, kalau kita berdasarkan sumbu ini, Matthew, sepeda berada di sumbu mana nih? Atau di koordinat mana? 1. Satu, oke. Coba nih, Mister kasih garis lagi ya, sebentar. Garisnya berarti ke sini ya. Oke, deh, nggak apa-apa deh. Garisnya di sini. Terus, oke. Berarti ini X-nya satu ya? X1. Oke, X1. Sebentar, Pak. Kesulitan. Berarti satu X. Lalu di rumah sakitnya ini berada di mana? 6Y.
Kok 6Y? 6X. 6X. Ingat ya Matthew ya, lebih teliti lagi. Kalau koordinat itu sebenarnya mudah, karena kita tinggal melihat titik-titiknya saja. Namun kita kalau kurang teliti atau kurang fokus, nanti kita akan salah menaruh itu X atau Y. Yang perlu diingat Matthew, yang kalau garis ke kiri ke bawah atau garis yang datar, itu adalah X. Diingat-ingat ya, garis yang datar adalah X. Lalu kalau garisnya dari atas ke bawah, berarti itu garis apa Matthew? Bawah Y. Oke, betul. Kalau dari atas ke bawah yaitu Y. Oke, gitu ya, Matthew ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, oke, Matthew. Kalau seperti ini, kita ada objek baru lagi nih, objek C. Nanti ada gambar apa nih, Matthew? Rumah. Gambar rumah. Oke, kita lihat ini berada di koordinat keberapa nih, Matthew? -4. Min 4. Min 4 apa nih? Berada di koordinat X. mana? Min 4X. Oke, good job. Oke. Coba nih Mister akan kasih garis. Aduh, garisnya meleot. Garis gini berarti yang atas ke bawah adalah Y. Ini positif. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang bawah minus satu, minus dua, minus tiga. Oke, oke benar. Berarti di sini kita lihat Matthew, rumah berada di 4X. Ya, tadi Matthew sudah sebutkan 4X. Y-nya berapa Matthew? Y. Mm-mm. Y-nya berapa kalau rumah itu? 1. Y1, good job. 1Y atau Y aja boleh. Oke, lalu untuk sepedanya berada di mana nih Matthew? Sumbunya, X dan Y-nya? 1X, 1Y. Oke, good job. 1X dan 1Y. Oke, kalau kita lihat rumahnya ini berada di mana nih Matthew? 6X, 2Y. Oke, good job. 6X, 2Y. Nah, oke, coba kalau di sini Mister kasih objek baru lagi. Di sini misal ada bola. Kira-kira bola itu berada di sumbu apa? Sorry, sorry, sorry. Di sumbu apa dan apa? Sumbu X-nya berapa dan Y-nya berapa? Kalau ada bola di situ. Kelihatan bolanya? Oh, X. X1, Mm-mm, 1X, betul. Y-2. Y min 2 atau min 2Y. Paham ya Matthew? Seperti ini nanti menuliskan koordinatnya. Jadi kita lihat koordinat tersebut, objek tersebut itu berada di sumbu X mana, koordinat X mana, dan koordinat Y mana. Gitu ya, paham ya? Oke, sip. Oke, kalau kita lihat, ini ada objek pohon deh, Matthew. Ya, kita belajar koordinat lagi. Kira-kira pohon tersebut, pohon yang di sini ya, ada bangkunya ini, berada di sumbu apa nih, Matthew? Tumbuh Koordinat apa? 2X. Hmm? 2X Eh, yakin? enggak. -1X. Min 1X, oke, min 1X. 2Y. Dan 2Y. 2Y, 2Y. oke, good job. Oke, kira-kira Matthew, kalau awan, kita anggap aja Y-nya masih terus gitu ya. Kira-kira Matthew, berada di sumbu apa atau koordinat apa ini? Yang awan. -1X. Mm-mm. Min 5Y. 1X, 5Y atau 6Y ya. Mungkin kan di sana masih ada atas-atas lagi nih. Gitu ya. Jadi ke atas dan ke bawah itu dia terus. Namun yang terlihat itu mungkin hanya 5. Maka nanti Matthew di sini bisa mengira-ngira. Kira-kira itu awan berada di 5Y atau di 6Y gitu ya. Kan misal di sini nanti kalau Mister tambahkan lagi di sini ada 6. Berarti 6Y gitu ya. Oke Matthew, paham? Sampai sini untuk soal koordinat? Oke, sip. Oke, kita lanjut Matthew. Nah, titik awal di sini 0. Ini ada sumbu numeriknya nih. Ya.
Kalau yang ke kiri apa tadi Matthew? Kalau ke kiri, X. Eh, eh, bilangannya ke kiri apa? Kalau ke kiri, negatif. negatif. Oke, good job. Lalu kalau yang ke kanan, oke, minum dulu. Kalau ke Positif. kanan, positif. Oke, betul sekali. Kalau yang di tengah ini namanya nol atau netral di sini ya. Oke, positif, negatif. Oke, oke, mungkin itu aja materi yang dapat Mister sampaikan. Kita langsung ke course. Nanti Matthew bisa masuk ke course atau ke platform Algonovanya, klik yang nomor 6. Ada berada di level 6, kita terbangkan roket dulu. Oke. Nah, yang pertama ini, kita lihat Matthew. Di sini ada keyboard, lalu ada angka. Nanti Matthew bisa sebutkan atau ketikkan di sini angka minus semua ya, betul? Negatif semua. Ini nanti Matthew bisa ketikkan negatif satu spasi, negatif 3 spasi, negatif 5 spasi. Coba nih, Mister kasih contoh, negatif satu spasi, negatif 3 spasi, negatif 5 spasi, negatif 7 spasi, negatif 3 spasi, negatif 20 spasi, negatif 60 spasi, negatif 50 spasi, negatif 100 spasi, negatif 200 spasi gitu. Nanti Matthew bisa kerjakan sendiri ya yang itu ya. Oke. Nah, lalu untuk yang nomor 2 nih Matthew. Nah, ini nanti kita akan bantu aliennya nih, alien warna kuning untuk mendapatkan berliannya. Nanti Matthew bisa lihat nih, Astro Kadet. Saya ingin menangkap semua berlian. Saya teleport ke nomor yang Anda masukkan. Nanti kita masukkan nih angkanya nih. Berlian itu jatuh di koordinat berapa? Kalau dia berada di koordinat di atas kita, berarti kita tidak perlu menuliskan angkanya. Jadi kita menunggu saja berliannya sampai ke kita atau ke aliennya. Gitu. Oke, ini masih si lambat ini gerakannya berlian. Oke, kita ada nomor berapa nih? Nanti bisa diketikkan di keyboardnya Matthew, berarti main 6, berarti strip 6, enter. Nah, dia akan pindah. Gitu. Ini ada main game singkat gitu aja Matthew. Oke. Oke, sekarang berada di mana nih koordinatnya nih Matthew? Min 2. Min 2. Oke, good job. Min 2, enter. Dia pindah. Oke. Oke, sekarang berapa Matthew? 1. 1. Oke, good job. 1. Jadi masih lama ya ini ya. Dan nanti akan semakin cepat nanti gerakan berliannya. Oke, sekarang berapa Matthew? Oke, min 7. Lalu sekarang berapa? 3. Oke, sekarang? 6. Sekarang? Min 7. Sekarang berapa? 5. Aduh, salah pencet, Mister. Oke, gitu ya nanti ya, Mister ya. Eh, Matthew ya, gampang kan? Oke, ini yang nomor 2 itu hanya seperti itu gamenya. Lalu untuk nomor 3, nah ini kita juga menghindari nih, menghindari roket itu agar tidak tertabrak meteor. Kita nanti bisa ketikkan juga nih. Oke, kita kalau di sini berarti terhindar ya dari meteor ya. Oke, min 3. Nah, dia nggak nabrak. 5. Nah, oke. Gitu ya, Meti ya. Kita hanya menghindar-hindarin saja untuk yang di sini. Oke, paham? Yang untuk yang roket ini. Nanti sama, kita hanya menginputkan angka lalu di enter saja. Oke, untuk nomor 3 seperti itu. Lalu, nah ini, kita mulai ke robot Mars lagi nih untuk membantu roket. Ada koordinatnya di sini ya, Matthew ya. Kita akan membantu, kita harus melihat dulu nih. Nah, dia ada koordinat berapa nih, Matthew? X-nya berapa, Y-nya berapa? X4, Y4. Oke, X4, Y4 ya. Oke, kita bisa menggunakan ini instruksinya nih.
Letakkan di sini. Lalu kita rubah tadi berapa X-nya? 4. 4, Y-nya 4. 4. Oke, good job. Oke, kita apply. Maka roket itu akan terbang ke koordinat yang kita berikan. Oke, sip. Lalu lanjut lagi. Nah, ini Matthew. Di mana ini? Kelihatan nggak? X, X min 2, Y 6. Hmm, Y6. Oke. Masih gampang ya awal-awal ya. X min 2 dan Y 6. 6 atau min 6? 6. Oke, sip. Oke, koordinatnya. Oke, gitu untuk nomor 6 dan seterusnya nanti Matthew bisa lanjut. Oke, kita lihat di nomor 9 dulu deh. Oke, ini kita udah angkanya 2 digit ya. Kira-kira Matthew, roket tersebut agar mencapai dua koordinat ini di angka berapa dan ke berapa ini koordinatnya nih? Jadi nih Matthew, kalau ada dua koordinat, Matthew bisa bebas pilih. Mau ke koordinat yang bawah dulu boleh, atau ke atas dulu boleh. Yang penting koordinatnya pas. Oke ya, coba. Mister dibantu dong ini. Matthew mau jalan ke bawah dulu atau ke atas dulu? Ke atas. Ke atas dulu. Oke, ke atas dulu berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? X 60, Y 120. Oke, X-nya 60, Y-nya 120. Oke, berarti koordinat kedua nih Matthew. Kita bantu roketnya. X-nya berapa, Y-nya berapa? X min 240, Mm-mm. Y min 200, 120. Main 120 Y-nya. Betul. Betul. Oke, kita coba cek. Roketnya akan terbang ke sana, lalu ke bawah. Oke, good job. Berarti Matthew sudah mulai paham ya tentang koordinat ya. Oke, untuk yang selanjutnya nih Matthew. Sama seperti tadi, ada lebih dari satu koordinat. Nah, ini Matthew bisa bebas pilih. Mau koordinat atas dulu boleh, bawah kiri dulu boleh, atau bawah kanan dulu boleh. Bebas. Matthew mau kemana dulu nih? Lalu Matthew, mau kemana dulu? Ke atas. Atas. Oke, ke atas berarti X-nya berapa? X min 120. Min 120. Oke, good job. Y-nya? 60. Oke, sip. Lalu, Matthew mau pergi kemana lagi nih? Pergi. Roketnya, koordinatnya nih. Bawah. Bawah kiri atau bawah kanan? Kiri. Bawah kiri. Oke. Y-nya berapa? X-nya berapa? X min 180, Y min 120. Oke, good job. Berarti Matthew sudah mulai paham ya tentang koordinat ya. Lalu yang terakhir, koordinatnya? X 60, Y min Mm-mm. 180. Oke, sip. Berarti ini udah bener ya. Kita coba deh. Roket ke kiri, terus ke bawah, lalu ke kanan. Oke, gitu Matthew. Oke, mudah kan? Nanti Matthew bisa kerjakan sendiri ya. Di sini ya. Oke, ini nanti ada lanjutannya lagi. Nanti Matthew bisa kerjakan di rumah atau nanti kalau ada waktu lebih, kita akan coba lagi. Oke, Mister akan kasih satu contoh lagi deh. Kalau seperti ini Matthew, koordinatnya bagaimana ini? Ada tiga koordinat, namun dia tidak ada di Y semua. Dia hanya ada di X. Berarti cara bacanya gimana ini? X 180, Nah, Y-nya berapa? Y, Y 0. X, X-nya min 180 tadi ya? Mau ke kiri I, dulu kan berarti kan? iya. Oke, Y-nya berapa tadi? 0. Oke, mulai paham ya. Berarti kalau semisal ini berada di titik ini, berarti salah satunya Y atau X-nya tuh 0. Kalau seperti ini berarti kan dia ada di titiknya di X nih. Berarti yang 0 adalah Y. Nah, beda lagi nih. Kalau yang atas nih. Kalau yang atas berarti gimana tuh Matthew? Yang atas nih. Apa? X, Y 120, X 0. Y-nya berapa? 120, betul. X-nya Oh, 0. Oke, paham ya Matthew? Sorry, sorry. Gitu. Terus yang terakhir Matthew?
X-nya berapa, Y-nya berapa? 180 X. Nah, Oh, iya nol. oh Y-nya nol. Oke, sip. Gitu, Matthew. Betul sekali. Kalau berada di titik seperti itu, berarti salah satunya adalah nol. Kita lihat dulu, titiknya ada di X atau Y. Gitu ya. Oke, cukup. Matthew ada pertanyaan soal koordinat ini? Nggak ada. Oke, Matthew bisa coba dulu untuk ini, ngerjakan. Bisa ya? Oke, setelah itu nanti Mister akan bantu jelaskan lagi yang lain. Oke, silahkan login ke platform, lalu mengerjakan Matthew. Matthew udah share screen? Ya, belum. Oke, oke, sip. Itu karena gamenya singkat, Matthew itu bisa dilewatin aja nggak apa-apa, Matthew. Kita ke nomor 3. Itu juga bisa dilewatin aja nggak apa-apa. Yang penting nanti Matthew bisa bermain game di situ. Oke, selanjutnya. Oke, itu tadi gimana tuh? Yup. Lebih teliti lagi. Y-nya berapa itu? Oh,
Iya kan, masih ada yang salah. Nah, sip. Yo, yang salah di mana itu? Kira-kira itu. X-nya berapa? Oke, sip. Oke, udah sampai bintang ya? Udah, Oke, Matthew, nanti yang bintang itu bisa dikerjakan di rumah ya. Oke. Sekarang Matthew bisa bantu Mister buat stop share dulu. Mister mau jelasin materi lagi. Oke, sip. Oke. Eh, nah, kita berada di 6. Kita coba lihat di tugas tambahan dulu deh. Siapa tahu nanti Matthew bisa kerjakan. Oke, Matthew. Untuk yang nomor 2 ini kita hanya menebak nih, Matthew. Menebak bahwa nanti robot Mars ini akan menyebutkan X dan Y-nya berapa. Kita lihat titiknya ada di mana. Kita tunjukkan titiknya ada di mana. Oke, kira-kira ini kan kita lihat ada min 60X dan Y min 60. Berarti kita ada di titik sini. Nanti Matthew bisa klik di sini. Nah, oke, gitu. Ini hanya permainan game biasa nih, Matthew. Lalu kita lihat nih, min 60, lalu Y 60. Di sini. Oke, cuman kita aja, Matthew. Gampang kan? Nanti bisa dibantu ya robot Marsnya ya. Oke, ya, untuk nomor 2, nomor 2 ini seperti tadi, sama. Lalu nomor 3 juga, oke, sama juga. Gitu. Oke, lalu kita akan masuk di Scratch-nya nih, Matthew. Jeng, jeng. Kita masuk di Scratch-nya nih. Oke, ya, udah ke-spill deh. Oke, kalau gitu Mister bukakan dari sini aja. Biar Matthew bisa mempelajari juga. Sorry, bukan di sini. Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, kita lihat nih Matthew. Ada roket yang nantinya kalau semisal kita baca lagi nih, ada tombol panah atas dan tombol panah bawah. Kalau kita tombol panah atas kita tekan, dia akan naik ke atas. Lalu kalau ke bawah, dia akan kembali ke bawah lagi. Gitu. Oke, gimana sih caranya? Kan kita menggunakan koordinat ya. Betul, Matthew? Kita menggunakan koordinat. Oke, seperti ini. Kita lihat event yang digunakan adalah tombol panah atas dan tombol bawah, tombol panah bawah. Oke, kira-kira kita menggunakan event yang mana nih, Matthew? event. Iya, event atau kejadian yang mana? Kekecilan ya? Ketika tombol ditekan, Iya, tombol ditekan berarti yang mana? Ketika green flag diklik atau tombol ditekan? tombol ditekan. Oke, good job. Berarti tombol ditekan. Lalu kita arahkan yang ke panah bawah dulu ya. Kita kan biar ke panah bawah. Oke, kalau seperti ini Matthew, tadi kan posisi awalnya kan kalau di contohnya di bawah sini ya, betul? Di bawah sini. Nah, kita coba arahkan dulu nih roket ini. Set, klik, tahan, lalu kita pindahkan sini. Nah, otomatis koordinat di sini akan berubah Matthew. Coba kita buktiin lagi ya. Coba kita pindahkan lagi ke atas ini. Tuh, beda lagi kan? X-nya berapa, Y-nya berapa?
Kelihatan? Nah, coba kita awal dulu. Kalau panah bawah tadi dia ke bawah sini. Berarti dia berada di bawah sini. Lalu kita letakkan saja itu. Set. Klek, dah. Gitu. Lalu kita pindahkan lagi nih ke atas nih. Set. Nah, kita kalau ke tombol panah atas kita menggunakan event yang sama. Lalu kita pergi ke X yang sudah berubah ini karena posisinya sudah berubah. Oke, jangan lupa dirubah panah atas. Kita cek. Panah atas, panah bawah. Panah atas, panah bawah. Nah, sudah deh. Gampang banget kan, Betul? Oke, kita cek. Apakah betul? Iya, betul semua. Oke. Lalu untuk nomor dua. Nah, lihat ini nomor dua nih. Oke, ada bintang. Nah, bintangnya kita lihat dulu nih. Bintangnya seperti apa? Acak ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, acak. Oke, acak. Oke, gampang banget berarti ini. Jadi kalau seperti ini, Matthew, tadi bintang itu bergerak menggunakan event yang mana nih? Atau kejadian yang mana? Tadi contohnya ini, diklik spreadnya kah? Atau bendera hijau? Halo, Matthew? Ke-mute itu? Yang Ketika mana berarti? ketika green flag dikit klik Oke, betul. Ketika green flag diklik. Oke, kita lihat lagi. Tadi bintangnya berpindah posisi secara acak ya tadi ya. Oke, kalau begitu, Mister pengen di sini dulu deh bintangnya deh. Oke, setelah itu kita gunakan. Oke, jangan lupa baca soalnya lagi tadi Metu ya. Gerakannya ada berapa kali di sini? Oke, 4 kali. Diperhatikan ya, di sini ada 4 kali. Berarti nanti perpindahannya 4 kali. Dan di sini ada penundaan. Penundaan apa sih? Oke, berarti setiap dia berpindah, kita akan menambahkan apa ini, Matthew? tunggu nanti Oke, sip, betul sekali, Matthew. Oke, berarti setelah kita merubah koordinatnya, berarti kita menambahkan yang mana nih? tunggu 1 detik. Oke, betul sekali. Lalu kita rubah lagi posisinya. Set. Matthew nanti bebas mau posisi bintangnya seperti apa. Yang penting acak. Lalu kita tambahkan lagi. Setelah itu kita sisipkan apa lagi, Matthew? Tunggu. Tunggu 1 detik. Iya, betul. Tunggu, lalu jangan lupa dipindah lagi posisinya. Set. Kita tambahkan lagi koordinatnya. Set. Lalu kita rubah lagi posisinya. Set. Kita tambahkan lagi tunggunya. Set. Ada berapa kali tadi berpindah acaknya? 4 ya. Oke, di sini. Oke. Nah, udah 4 kali. Berarti yang terakhir ini bebas, Matthew boleh tambahkan tunggu atau enggak, bebas. Oke, kita lihat dulu. Kalau ketika green flag diklik. Oke, jalannya udah berpindah acak ya. Nah, tapi apa nih yang kurang nih? Kurang cepat ya. Betul? Kurang cepat. Kita ubah yang ada di tunggu sini. Kita rubah 0,1 atau 0,1. Kita rubah semua. 0,1. 0,1. Oke, kita coba lagi. Nah, udah mulai cepat. Gitu ya, Matthew? Paham? Cara merubah koordinatnya? Kita cek. Oke, sudah. Centang. Oke, yang untuk nomor 2 ini, Matthew bisa lanjutkan sendiri? Berani ya untuk lanjutkan sendiri? Ini ada kepiting, lalu ada bulan tadi, terus ini ada termometer. Oke, atau Mister coba jelasin nanti Matthew kerjain di rumah? Pilih mana? Mau kerjain sendiri Hujan atau aja. Hujan. kerjain aja? Oke, boleh. Oke, silakan Matthew. Oke, sip.
Oke, Matthew berarti udah mulai paham ya. Ya. Ayo lebih teliti lagi. Oke. Ya masih salah yang mana itu? Nah, sip. Good job, Matthew. Oke, sip. Yuk, lanjut lagi. Ini apa sih yang salah? Coba kita lihat. Pergi itu coba diklik Hmm, green flag-nya. Kok nggak mau gerak ya? Itu nggak mau nggak bisa gerak itu ya, Matthew. apanya? Gambarnya Matthew itu. Bintangnya gerak nggak itu? Gerak. Oh iya gerak. Oke. Mungkin dari posisi awalnya Matthew, posisinya awalnya tadi bintangnya di mana punya Matthew? Hingga awal 6481. Enggak, maksudnya di contohnya itu bintangnya ada di bawah atau di atas? Bawah. Bawah kan? Punya Matthew ada di Atas. atas. Oke, disamain dulu berarti. Mungkin itu yang salah ya. Nggak usah di itu. Ya, oke. Sip. Dipisah dulu satu persatu. Ya, sip. Coba. Hmm, coba tunggu yang bawah itu, tunggu yang bawah itu dihapus coba, Matthew. Harusnya sih nggak masalah ya itu ya. Udah. Oh iya, berarti tunggu yang paling bawah ya. Iya. Oke, oke, lanjut Matthew. Disimpan dulu dah belum itu tadi? Udah. Udah, oke sip. Lalu sekarang project bulan. Nah, bulannya pindah situ. Hanya 3 kali pindah tuh berarti. Dari kanan ke kiri, atas. Oke, good job. Udah mulai paham. Oke. Jangan lupa. Disisipkan. Iya, oke. Coba
Di start dulu. Nggak pindahnya cepet dong. Bulan pindahnya nggak cepet dong. Iya. Oke, coba dijalanin. Oke, sip. Udah mulai paham ya, Meti ya? Sudah mulai jago nih. Udah mulai pede juga ini dalam memberi instruksi. Oke, kita lihat. Kepiting. Kita lihat dulu jalannya gimana. Dikit, 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 dikit. Nanti dari cuman kiri, sedikit, 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 sedikit. Oke, nanti gimana itu caranya tuh, Matthew? Ada berapa kali pindah dia? Ya, diperhatikan soalnya. Kita harus memperhatikan soalnya dulu. Coba di petunjuknya. Berapa kali? 5 kali. Oke, sip. Berarti dia pindahnya 5 kali. Oke. Oh iya, karena dia cuma pindahnya ke kanan ke kiri, berarti dia cuma pindah X-nya doang ya. Oke, sip. Jadi Matthew juga harus perhatikan spread itu akan berpindah seperti ke kanan ke kiri saja atau ke atas bawah juga. Jadi nanti Matthew bisa pertimbangkan untuk memberi instruksinya. Oke, sudah berapa kali? Oke, sip. Good job. Udah jalan semua? Oke. Nah, tadi kalau jalan ke kiri ke kanan atau cuman X saja? Disimpan dulu, sudah? Nah, sekarang kita lihat nih, termometer. Termometer itu dia, kita lihat dulu, di play dulu. Oke, ini kan naik, turun, 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 turun. Berarti dia koordinat atau sumbu apa itu? Kira-kira Matthew. Koordinat apa? Y. Y, oke, good job. Berarti kita hanya merubah Y-nya saja. Ada panas, hangat, dingin, lalu sangat dingin, dan beku. Berarti ada berapa kali itu? 5. 5, oke. Berarti kalau biar ada tulisannya, kita menggunakan katakan halo. Katakan hal itu. Iya, betul. Berarti halonya nanti dirubah. Oke, berarti dari panas dulu. Paling panas berarti lebih tinggi dong. Tinggi lagi dong. Iya, sip. Lewat. Iya. Oke, sip. Oke, berarti yang kalau paling atas itu apa? Paling atas. Iya, paling atas berarti panas. Iya, sangat panas boleh. Sangat panas. Berarti kalau seperti ini, Meti harus menggunakan tunggu lagi nggak? Enggak. Enggak, karena sudah ada katakan halonya sebanyak 2 detik. Iya, jadi dia tidak bertabrakan. Good job. Benar sekali, Matthew. Lalu dirubah dulu. Jangan lupa. Sebenarnya gampang, tapi karena saking gampang dan simpelnya, kita sampai trade-door gitu, gitu. Jadi kita harus lebih teliti dan lebih fokus. Oke. Apa tadi? Sangat panas, hangat. Oke, boleh panas saja boleh. Itu berarti apa? Dingin. Hangat. Oke, boleh hangat juga boleh. Bebas, Matthew. Harusnya nggak salah ya, karena kita instruksinya udah benar semua.
Oke, berarti itu apa? Dingin. Dingin. Oke. Lalu yang terakhir berarti apa? Sangat, Dingin. sangat dingin. Oke, good job. Oke, beku boleh. Oke, coba kita mulai dulu. Klik. Sangat panas. Panas. Hangat. Dingin. Beku. Beku. Oke, dicek. Maka betul? Betul. Oke, sip. Udah mulai paham ya sini, Matthew? Coba ya kita lanjutkan lagi. Loh, kuning semua tadi, Matthew. Enggak. Kuning cuma satu. Oh, cuma satu. Oke, kenapa tuh kuning cuma satu? Enggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak apa-apa deh. Oke, Matthew. Oke, yang ketiga itu bisa dibuka aja, Matthew. Yang ketiga. Oke. Suka nggak sama tugas ini? Oke, sip. Nah, kita lihat nih, Matthew. Kita nanti arahkan angka-angka ini sesuaikan dengan koordinat mereka ini. Atau sesuai dengan koordinat benda-benda di atas ini. Nanti ini bisa diklik, lalu diarahkan. Bisa diklik, lalu diarahkan. Gitu. Yuk, coba dikerjakan dulu, Matthew. Kira-kira perlian hijau ada di koordinat mana itu? X-nya berapa dan Y-nya berapa? Seperti yang hijau. Oke, sip. Harta karunnya ada di mana itu? 8Y. Hmm, ya betul. Ada yang salah itu Mas Yanto. X-nya berapa, Y-nya berapa? Kebalik. Oh, udah dua kali percobaan, Matthew. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau seperti ini nanti ada dua kali percobaan ya, Matthew ya. Kalau sudah satu kali percobaan, percobaan kedua harus benar. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut ke nomor dua. Oke, yuk. Kita arahkan benda-benda ini disesuaikan koordinat mereka ini. Diamond di mana, berlian hijau ada di mana, lalu kristal biru ada di mana. Ya, oke, sip. Lalu lanjut. Nah, kira-kira Matthew, bola tersebut berada di koordinat berapa itu? Itu koordinatnya tidak spesifik, jadi Matthew harus mengira-ngira. Bisa dibuka aja tuh gambarnya, Matthew? Ya, Ini letak oke. bolanya.
Iya, letak bulannya ada di mana itu? 16 Kira-kira. satu. X-nya berapa? Y-nya berapa? Ayo. Y-nya ke bawah. Berarti Y-nya positif atau negatif? Iya, sip. Good job. Nah, itu tinggal survei-survei. Nah, itu tinggal isikan aja. Oke. Dan nomor 5 sudah dibaca lagi. Udah, Tidak aku mengerti, yakin. tidak aku mengerti. Iya, coba dibaca lagi. Nomor 5. Baik penjelasan guru maupun tugas. Penjelasannya Mister kurang jelas apa? Oke. Oke, sip. Oke, Matthew. Sudah semua ya? Udah dicentang tadi? Udah, Oke. Oke, ini sudah salah nggak apa-apa, Matthew. Nomor 1. Jadi besok lain kali hanya cuman apa ya? Hanya 2 kali percobaan aja ya dalam menjawab soal seperti ini. Oke, silahkan stop share, Matthew. Oke, itu saja yang kita pelajarin pada hari ini. Gampang atau sulit, Matthew? gampang nih. Gampang ya. Tapi ada kesulitannya Matthew nggak? Sulitan. Paling nggak teliti aja lihat X ya. Iya, agak agak kurang teliti aja ya, kurang fokus mungkin ya Matthew ya. Tapi sebenarnya materi kita pada hari ini gampang sekali kan? Gampang banget kan? Oke. Oke Matthew, berarti seru nggak pelajaran kita hari ini? Seneng nggak? Seneng dan seru nggak? Oke, gampang. Oke, good job Matthew. Karena hari ini Matthew sudah mengerjakan tugas semuanya, jadi untuk bintang-bintangnya, Matthew bebas, boleh dikerjain atau tidak. Oke, nanti bisa dicicil 1 2 kali tugas bintang dikerjakan aja, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu semua dikerjakan. Gitu ya Matthew ya. Oke, oke mungkin itu aja Matthew. Pelajaran kita hari ini. Kita bisa foto dulu yuk. Oke, gaya andalannya Matthew. 2 jempol. Oke, kita foto 2 kali ya. 1 2 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Tahan, 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 tahan. Kakak, Mister, save dulu. Oke, yuk. Satu lagi ya. 1 2 3. Oke, terima kasih Matthew untuk hari ini atas semangatnya. Matthew udah keren banget, sudah langsung paham koordinat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi ya. Oke, terima kasih Matthew. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.